Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Meldasari dari Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Teknik Informatika. Dan saya Celestia Harno dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya, saya terima kasih buat waktu kalian sudah menyempatkan mengikuti webinar dari kami yang berjudul Merancang UX atau UI website menggunakan Adobe XD. Pada diskusi kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan apa sih Adobe XD itu dan bagaimana sih merancang UX atau UI di website atau aplikasi mobile. Pertama-tama mungkin Mbak Vina bisa menjelaskan materi dari apa itu Adobe XD, fitur-fitur yang ada di Adobe XD, dan pentingnya UX UI itu apa. Nanti selanjutnya bisa saya tambahkan, kita bisa sharing, kita bisa belajar bareng gimana kita mendesain UI UX di Adobe XD sendiri. Gitu. Jadi mungkin sekian perkenalan dari kami. Mungkin bisa kita mulai langsung untuk webinar kali ini. Kita menambah ilmu di webinar kali ini. Kita sama-sama belajar. Mungkin bisa dimulai. Merancang UX atau UI website menggunakan Adobe XD. UI atau UX designer pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu Adobe XD. Tool ini memang cukup populer di kalangan web designer. Selain karena memiliki fitur yang cukup lengkap, Adobe XD juga mudah untuk digunakan. Jika saat ini Anda juga tertarik untuk menggunakan tool desain ini, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu Adobe XD terlebih dahulu. Sejarah Adobe XD. Adobe XD menjadi software keluaran terbaru yang dibuat Adobe pada tahun 2016. Adobe System mendesain program ini demi kemudahan desainer dalam menggunakan UX atau UI untuk aplikasi mobile maupun web. Awalnya, penggunaan Adobe Creative Cloud merancang desain UX melalui Illustrator atau Photoshop. Kini mulai beralih dengan menggunakan perangkat lunak perancang desain UI atau UX ini yaitu Adobe XD. Program ini memang dibawakan khusus untuk kemudahan desain UX dengan fitur yang lebih responsif dan menakjubkan, membuat prototipe aplikasi dan juga situs web menjadi lebih mudah dan cepat. Apa itu Adobe XD? Adobe XD adalah alat desain berbasis vektor untuk membuat desain situs website dan aplikasi. Alat ini dikembangkan dan diterbitkan oleh INC untuk pengguna Mac dan Windows. Dengan Adobe XD, Anda dapat membuat prototipe, mock-up, atau full design untuk situs website serta aplikasi seluler.
Next. Fitur dan tools utama Adobe XD yaitu 1. Content Aware Layout, 2. Import aset dari Photoshop, Illustrator, dan Sketch, 3. Repeat Grid, 4. Plugin, 5. 3D Transform, 6. Komponen, 7. Responsive Resize, 8. Integrasi dengan Adobe Font, 9. Fasilitas editing di Photoshop, 10. Objek dan background blur, 11. Vector drawing tools, 12. UX kits, 13. Prototype, 14. Symbols, 15. Export assets, 16. Creative Cloud Libraries. Kelebihan dan kekurangan Adobe XD. Kelebihan Adobe XD untuk alat prototipe atau prototyping tools. Kedua, berfokus pada desain tools. Ketiga, integrasi dengan software desain berupa aset dari Photoshop, Sketch, atau Illustrator. Keempat, memiliki performa yang cepat untuk merancang desain. Kelima, terdapat tools built-in sharing dari fitur Creative Cloud untuk berbagai rekaman video sesama desainer saat proses pengerjaan. Untuk kekurangan dari program Adobe XD, yaitu kesulitan dalam fitur animasi UI, belum ada plugin untuk CSS, ekspor guna mempercepat pengerjaan. Ketiga, kesulitan dalam menampilkan pratinjau prototipe atau prototipe live preview. Keempat, tidak bisa digunakan untuk sistem operasi Windows 7. Next. Kesimpulan dari Adobe XD menjadi perangkat desain berbasis vektor untuk aplikasi web dan mobile. Untuk Anda, perancang desain aplikasi sangat disarankan untuk menggunakan program ini, karena bermanfaat sekali dalam membuat prototipe aplikasi dengan segenap fitur yang responsif dan mudah digunakan. Next. Apa itu UX dan UI? Untuk UX adalah user experience, merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Untuk UI, user interface adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual design sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Komponen dalam UI dan UX. Pertama, informa arsitektur, yaitu informa arsitektur adalah struktur dari segala bentuk informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Di informa arsitektur terdapat 3 di dalam komponen tersebut. Ada hierarki, yaitu informa arsitektur adalah struktur dari segala bentuk informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Yang kedua, sekuensial, yaitu metode sekuensial ini lebih menekankan pada proses breakdown setiap informasi menjadi beberapa tahapan yang nantinya akan digunakan oleh user. Yang ketiga, ada matrix. Metode matrix ini banyak melimpahkan tanggung jawab kepada sisi pengguna. Yang kedua, interaksi desain. Interaksi desain pada desain dapat berupa cara mengklik, menggeser, menekan fitur, maupun tombol dalam aplikasi.
interaksi desain sangatlah penting untuk mengetahui kebiasaan atau behavior dari pengguna. Yang ketiga, fungsionalitas, yaitu fungsionalitas atau usability merupakan komponen penting dalam desain UI dan UX. Ukuran dari fungsionalitas ini dinilai dari seberapa mudah penggunaan dari aplikasi tersebut. Yang keempat, prototipe, yaitu output dari prototipe akan dijadikan layout, yang mana nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang untuk proses pembuatan software. Yang kelima, ada desain visual, yaitu supaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai desain awal dari aplikasi yang akan dibuat. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya tambahkan. Perbedaan di based on UI sendiri merupakan desain berdasarkan riset, desain, dan konsep produk. Untuk UX, desain berdasarkan riset pengguna. Untuk perbedaan di tools sendiri, UI, spesifikasi utama desain grafis seperti Flinto, Principle, FramesX, Adobe Illustrator. Untuk UX sendiri, spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, Axure. Untuk di pre-building, untuk UI berupa mockup, untuk UX berupa wireframe dan prototype. Skill yang dibutuhkan untuk UI merupakan desain grafis, creative thinking, convergent thinking, desain branding. Untuk UX sendiri merupakan riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, wireframing. Yang terakhir, mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan website dan aplikasi? Yang pertama, menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain pada user experience, Anda dapat membuat sebuah produk dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Yang kedua, menikmati kepuasan pengguna terhadap produk. Bila produk Anda memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan, pengguna akan puas menggunakan produk Anda. Kepuasan pengguna akan membuat produk Anda lebih tetap digunakan. Yang terakhir, meningkatkan penjual dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis Anda didesain. Sekian materi UI dan UX. Pada kali ini, sebelum kita langsung praktek pada pembuatan UI UX website dan aplikasi di Adobe XD, kita bisa menyimak materi, mungkin materi dasar dari Adobe XD itu sendiri. Jadi kita sama-sama menyimak. Saya akan menjelaskan dasar-dasar cara menggunakan Adobe XD dari awal. Dan ini adalah halaman awal Adobe XD ketika pertama kali kita membukanya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih artboard. Artboard ini seperti kanvas di Photoshop, jadi tergantung kita ingin membuat desain untuk apa. Ada untuk iPhone X atau XS,
bila kita klik di sini, Jadi di sini adalah desain prototipe artboard untuk kita bisa mendesain untuk beberapa aplikasi mobile, desktop, website. akan keluar dan juga survei. Dan jika kalian ingin membuat ingin 900 dan di enter saja. Ini adalah tampilan awal. Bisa kita pindah seperti objek biasa. Bisa kita rename di sini. Bisa di rename Kalau kita ganti warnanya. untuk mengganti warnanya. Oke, kita ambil yang putih. Karena artboard ini bersifat seperti objek, kita bisa copy dan duplicate. Di duplicate untuk membuat artboard, diklik, lalu di sini akan keluar pilihan artboard yang seperti di tampilan awal tadi. Ada Apple, iPad, bahkan ada Apple Watch. Kita klik bisa. Selanjutnya properties yang di sebelah kanan. Kemudian di atas ini adalah select tool, adalah rectangle saja caranya. Drag. Nah, setiap objek ini kita klik dulu ini untuk setiap objek yang kita buat mempunyai properties yang berbeda-beda. Di sini ada width, yaitu lebar, ini tinggi, dan ini adalah posisinya. Bisa kita ingin ganti spasi, misalnya klik, kita menggunakan, kita warnai dulu, ya kan? Ini untuk nanti untuk prototype. Ini bisa saya skip aja ya. Design appearance ini seperti di Photoshop. Opacity ini adalah Jadi transparan. Kita opacity. warnai dulu merah mungkin. Kemudian kita ganti opacity-nya jadi ya. Di sini transparansi akan berubah sesuai dengan opacity yang kita gunakan. Oke. Lalu, oh ya, untuk zoom kita tekan tombol Alt, lalu kita scroll mouse ke atas dan bawah. Oke, itu. Kemudian properti selanjutnya adalah ini adalah border radius. Kalau di CSS namanya border radius. Ini misal kita ganti menjadi 20, tapi ini akan menjadi rounded. Kelihatan kan? Tool ini digunakan untuk menyamakan semua border radius di semua sisi partisi ini. Kalau yang ini digunakan untuk border radius yang berbeda-beda di setiap sudutnya. Misalkan di sini saya mau 10, di sini saya mau 0. Ya, ini dimulai dari pojok atas kiri, kemudian ke sini, sini, sini. Inilah urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Oke, kemudian adalah fill. Fill ini warna, tentu saja bisa kita ganti, kita klik di sini, bisa kita ganti di sini. Kemudian kita juga bisa atur opacity-nya di sini. Lalu kita juga bisa eyedrop dari warna lain, misalkan ini di sini pick color, saya ingin warna biru ini. Enggak. Lalu di sini ada solid color, artinya warnanya seragam semua. Kemudian ada linear gradient. Kita coba di sini akan ada gradasi, itu bisa kita ganti, diklik dulu di sini dan kita misal ganti menjadi hijau, di sini klik dulu dan ganti menjadi merah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada radial gradient, ini adalah bulat. Caranya mengganti sama, diklik dulu, ganti, klik dulu, ganti. Oh ini kelebihan, kita hapus saja. Oke, dulu ganti, klik dulu, ganti. Oke, seperti itu. Saya balikan menjadi solid saja. Dan di sini ada border. Border, kalau kita perhatikan di sini. Border sendiri tuh kalau diperhatiin nanti border ini bisa dirubah.
Untuk ukuran border bisa disesuaikan, ada size, ada dash, seperti itu, dan ada outer, dia keluar shape, kemudian ada center, jadi tengah-tengah bordernya tadi. Lalu untuk ini sebenarnya untuk garis. Kalau untuk border kurang kelihatan, kita buat garis dulu di sini. Kita tebalkan menjadi 10. Kemudian kita buat ujungnya menjadi rounded. Ya. Ini adalah fungsi untuk mengganti ujung dari sebuah garis. Itu. Lalu properti selanjutnya adalah shadow. Saya hapus saja bordernya karena shadow adalah bayangan seperti ini. Ini adalah x itu posisi kanan ke kiri dari bayangan tersebut. Misalkan kita ganti menjadi 10 pixel, akan dia ke kanan, dan dia adalah posisi atas bawah. Kita juga ganti menjadi 10 pixel seperti ini. Dan B ini adalah blur. Ini adalah intensitas luasan dari bayangan tersebut. Kita coba menjadi 40. Oke, akan berubah seperti ini. Shadow ini juga bisa kita ganti warnanya, misal biru tua, dan opacity-nya kita tebalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian background blur ini adalah digunakan untuk membuat objek blur. Saya coba menggunakan teks. Coba kita buat blur, diklik saja, lalu ini diganti jadi objek blur. Ya. Teksnya bisa kita buat blur. Oke. Kalau ini untuk fitur yang developer, jadi kita lewati saja. Selanjutnya ada ellipse, yaitu lingkaran. Sebenarnya sama saja seperti rectangle tadi. Untuk membuat ellipse seperti ini tinggal di drag. Kemudian untuk membuat lingkaran yang sempurna, ditahan tombol shift kemudian di drag seperti ini. Oke. Kan sama sepertinya, bisa kalian coba sendiri. Selanjutnya adalah line, to line. Kita klik di sini, kemudian kita drag saja untuk membuat garis seperti ini. Untuk membuat garis lurus yang sesuai horizontal, sesuai horizon, kita tekan tombol shift. Atau untuk ke atas juga bisa tombol shift seperti ini. Makanya 45 derajat, ini 90 derajat, seperti itu. Oke, kita hapus dulu saja. Selanjutnya adalah pen tool. Diklik, kemudian kalian coba-coba sendiri. Di drag seperti ini akan membuat bentuk seperti ini. Setelah itu, jangan lupa untuk menyambungkan titik terakhir dengan titik pertama agar bisa diwarnai. Propertiesnya sama seperti rectangle pertama dan lingkaran. Kemudian ada text. Dan pilih adalah stylenya, italic, bold, dan seterusnya. Kemudian ini adalah alignment. Alignment ini akan saya jelaskan setelah ini. Point text artinya teks ini akan memiliki kotak yang dia punya. Ini jika kita drag seperti ini, dia akan membesar, dan bedanya dengan sebelahnya itu area teks ini ada seperti paragraf. Bisa kita coba, jadi klik di sini,
dan kita besarkan areanya, dia akan tetap seperti itu, hanya cuma areanya yang bertambah. Kemudian untuk alignment, kita ini sudah menggunakan left, kemudian kita coba center, dia akan tengah, kemudian right line, ke kanan, ini untuk underline, oke. Ini untuk spasi antar karakter, jadi kita coba lebih 100, dia akan semakin lebar. Kemudian ini adalah spasi antara baris. Nah, coba kita buat beberapa garis. Kita ganti menjadi 300. Ya, dia akan ke bawah. Oke. Dan ini adalah spasi antara paragraf. Bisa kalian coba sendiri. Properties yang ini sama seperti tadi. Selanjutnya adalah tool, ini sudah kita jelaskan di awal, artboard, dan ini adalah zoom. Kita bisa menggunakan alt saja, zoom, alt kemudian scroll atas dan bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi antar objek. Misalkan di sini tadi udah ada kotak, kemudian kita buat lingkaran. Jika kita, saya warnai merah dulu. Jika kita pilih keduanya, di sini akan ada tool-tool yang akan aktif. Ini artinya align top, dia akan rata atas. Ini align middle, dia akan di tengah-tengah. Ini dengan align bottom, dan seterusnya. Bisa kalian coba sendiri, left, dan seterusnya. Kemudian yang ini digunakan untuk jika ada beberapa objek seperti ini tidak beraturan, bisa kita select semua, kemudian kita pilih ini disebut horizontal. Dia akan mempunyai spasi yang sama kanan dan kirinya, seperti itu. Oke, kita dulu. Selanjutnya ada add di sini untuk menggabungkan dua objek tadi, ya seperti ini. Bisa kalian coba juga sendiri untuk interaksi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan gimana sih membuat desain UI dan UX sebuah website. Di sini saya akan menampilkan, di sini saya akan mencoba membuat UI UX website travel, dan seperti ini. Untuk UX sendiri, kita membuat website ini untuk bisa semua kalangan, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk orang tua mungkin. Nah, untuk tampilan UX-nya seperti ini. Jadi tampilan UX ini tampilan yang bisa dijangkau untuk semua orang. Seperti ini. Nah, nama websitenya itu Nomads. Di sini akan menampilkan trip-trip seperti di Bali, Bromo, Nusa Penida, Karimun. Nanti di sini akan menampilkan network. Di sini juga akan menampilkan review. Untuk di bagian detail, di sini nanti akan menampilkan detail dari travel yang kita pilih. Seperti kita
ingin menampilkan detail dari travel Ubud Bali, nanti di sini akan menampilkan tentang wisata, mungkin fasilitas yang akan didapat, member, biaya, tanggal. Di sini tersedia dan di sini menampilkan detail dari travel tersebut. Untuk check out nanti di sini menampilkan check out, detail check out. Setelah kita check out akan menampilkan payment. Nanti di sini kita akan ditampilkan rekening untuk payment kita melakukan traveling ini. Yang terakhir di sini ada sukses check out. Nanti setelah kita booking, setelah kita melakukan payment, nanti kita masuk di menu sukses. Untuk pertama, di sini kita akan membuat UI dari website ini biar lebih menarik, biar lebih orang lebih tertarik, biar lebih ada harganya. Untuk UI sendiri, jadi UX-nya kan seperti ini. Kan? Nanti kita mungkin ditambah-tambahkan. Di sini kita akan menampilkan, bentar. Header dari background. Nah. Untuk tampilannya mungkin bisa seperti ini. Nanti di halaman ini mungkin akan ditambahkan gambar dari mungkin Ubud Bali. Di sini kita akan menampilkan bentar. Dan apa? Selanjutnya kita akan menampilkan gambar dari Bromo. Aduh. Kita di sini belajar bareng ya. Selanjutnya kita menampilkan gambar dari Nusa Penida. Nusa Penida. Yang terakhir kita menampilkan gambar dari Dubai. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Mungkin kita bisa menambahkan seperti ini. Kita menambahkan mungkin warna dari ini
Kita rubah warna dari inilah. Untuk our network kita bisa menampilkan partner ini. Kita bisa menampilkan ini di sini. Untuk they are loving us, di sini kita bisa menampilkan. Bentar. Mungkin Angga Rizky kita bisa menampilkan foto dari Angga Rizky sendiri. Bentar. Kita mungkin salah. Mungkin salah. Menampilkan apa yang harus kita lakukan di sini. Jadi seperti ini, bentar ya. Kita copy, kita masuk di sini, kita paste. Mungkin seperti itu. Untuk tampilan detail sendiri mungkin seperti ini dan seperti ini. Untuk UI hasil UI dari website Nomads ini, bentar saya akan tampilkan. Di sini untuk tampilan UI dari website ini sendiri bisa dilihat seperti ini. Kalau seperti ini nanti kita sudah memiliki harga jual dari UI website tersebut. Jadi apa sih pentingnya UI dan UX itu? Itu penting untuk kita memulai belajar membuat website, memulai belajar menjadi programming web atau sebagainya. Jadi tampilan dari UI sendiri seperti ini. Untuk tampilan UX-nya itu mungkin awalan dari sebelum kita membuat UI. Seperti ini. Untuk tampilan UX-nya bisa dilihat. Seperti ini. Untuk tampilan UI-nya bisa dilihat lagi. Mungkin seperti ini.
Mungkin sekian sharing-sharing tentang Adobe XD kali ini, tentang UI dan UX kali ini. Terima kasih. Kita bisa kembali lagi ke Mbak Vina. Terima kasih.